A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada Bunda Eca dan juga Kak Dea dan yang lain semoga bisa segera menyusul. Kita hari ini mudah-mudahan ya, insya Allah jadi hari terakhir kita di intensif 1. Ini adalah pesannya Ustadz di DI 10. Beliau bercerita sedikit tentang Dream Program yang kita belajar saat ini. Nah, itu. Setelah ini besok insya Allah kita mulai intensif kedua. Nah, Ustadz ini mengawali nasihatnya kali ini dengan ini. Oh ya ini ya. Ustadz bilang, saya ingin komunitas kita, grup kita ya, perkumpulan kita itu, kita semua yang belajar bersama untuk saling mendoakan satu sama lain, kata Ustadz. Dan juga untuk bersama-sama mencari pahala. Artinya, jika kita menolong seseorang, jika teman-teman menolong seseorang, berarti teman-teman itu ada di posisi yang lebih baik. Berarti Allah telah memberikan teman-teman rezeki yang lebih baik. Dan makanya teman-teman menolong orang yang tidak di posisi itu. Kita menolong mereka dan kita juga memberikan jalan atau mengizinkan Ustadz untuk menolong mereka juga. Jadi kita menolong satu sama lain dengan cara yang seperti itu dan juga kita sama-sama berbagi pahalanya. Mungkin teman-teman yang tidak ikut Dream Program secara langsung agak bingung ya, ngomongin apa ini, menolong dalam bentuk apa ini. Nah, Bayyinah Institute itu punya Bayyinah TV, di mana di dalamnya ada banyak ceramah-ceramah Ustadz ya, lebih banyak lagi kajian-kajian dari Ustadz di Bayyinah TV. Kita bisa mengakses itu semua kalau kita udah punya akun atau subscription. Akun aja ya, susah ngomongnya, Hana bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris inilah. Jadi akun, kalau kita udah punya akun di situ, subscribe di situ. Nah, kan kalau subscribe kan berarti kita harus membayar gitu ya, beli akun, beli subscription. Makanya ini yang dibilang Ustadz. Kalau ada teman yang tidak mampu membeli subscription, nah kita menolong mereka. Kita bantu, mungkin bukan membelikan juga atau seperti apalah, banyak caranya, patungan atau apa, banyak macam caranya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa beli subscription dan subscription-nya teman-teman itu bisa dibagi ke 5 orang, bisa digunakan bersama-sama sama 4 orang lainnya. Seperti itu. Jadi jangan apa ya, kalau misalnya punya rezeki lebih, jangan ragu untuk mengeluarkannya di jalan Allah seperti ini. Coba bayangin, teman-teman beli subscription itu harganya berapa sih? Sekitar 150-an ya, kalau
nggak salah sebulan kali. Nah, itu yang 150.000 itu teman-teman bagikan pakai bersama-sama dengan 4 orang yang lain. 4 orang ini belajar Arabik semua kan. Kalau mereka dapat pahala semua, ini teman-teman dapat juga pahalanya semua. Kalau nanti mereka mengajarkan ke orang lain, kembali lagi pahalanya ke teman-teman. Nah, itu maksudnya Ustadz. Dengan teman-teman subscribe, selain membantu yang lain, juga teman-teman membantu Bayyinah TV, karena kan ya perlulah keuangan gitu ya, finansial untuk terus berdakwah. Jadi kita dengan beli subscription bisa menolong dua bagian, bisa menolong pelajar yang lain dan juga membantu Ustadz untuk bisa terus melanjutkan dakwahnya seperti itu. Jadi ini Ustadz cerita lagi, sebelum Ustadz mengajar pada hari itu, ya Ustadz ini menahan tangis katanya. Ada seseorang yang mengirimkan beliau email dari Pakistan. Dia, ini perempuan, adalah seorang dokter di sebuah desa di Punjab. Nama daerah itu Punjab. Nah, ibu dokter ini mempelajari Dream Program sama-sama kita setiap harinya, dan kemudian dia mengajarkannya kepada sekelompok perempuan di desa tersebut. Orang desa itu, mereka tidak bisa bicara bahasa Inggris. Kalau kita ini dalam bahasa Indonesia itu orang ini banget ya, gitu. Bahkan bahasa Indonesia pun mereka nggak tahu, gitu, kalau di Indonesia. Saking ininya. Ya, nah jadi beliau mengajarkan kepada sekelompok perempuan di desanya. Jadi Ustadz senang banget mendapat berita itu. Katanya perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini, mereka duduk di sebuah desa mempelajari apa yang kita pelajari sekarang. Dan mereka mulai untuk punya jalan, punya akses kepada Al-Quran. Coba bayangkan. Nah, jadi inilah yang kita lakukan seharusnya. Membukakan jalan, memberikan akses kepada umat Muslim ini untuk mempelajari Al-Quran. Dan Ustadz benar-benar perasaannya luar biasa banget ya. Jadi pada awalnya Ustadz bikin itu, kasih nama ini Dream Program. Dream itu artinya impian. Karena ya itu memang mimpinya Ustadz untuk bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Arab kayak full time seperti itu, kayak belajar di sekolah. Jadi ya sekolah kan pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu. Ustadz pengennya seperti itu, tapi dia tidak pernah dapat kesempatan itu. Tidak pernah dapat kesempatan untuk belajar bahasa Arab full time. Nah, beliau juga yakin banyak orang yang punya mimpi yang sama, pengen belajar bahasa Arab seperti itu full time. Karena itulah beliau membuat Dream Program ini. Itu ada kayak sisi sentimennya ya di dalam kata dream tersebut. Tapi kemudian mimpinya Ustadz itu berkembang, bertambah. Nah, Ustadz menjelaskan lagi, banyak orang-orang yang membicarakan tentang hak-hak penduduk, misalnya, hak-hak manusia. Orang-orang harus punya akses ke air bersih, orang-orang harus mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Itu banyak tuh mereka yang aktivis-aktivis yang membicarakan, memperjuangkan hak-hak manusia seperti itu. Harus punya keamanan, listrik, pokoknya hal-hal kebutuhan dasar untuk manusia. Orang-orang harus punya hak dalam kebebasan berpendapat dan segala macam sebagainya. Nah, kita membicarakan hak-hak manusia yang paling dasar seperti ini. Jadi sebagai seorang Muslim, Ustadz percaya bahwa
hak-hak yang paling mendasar bagi seorang yang beriman, bagi seorang mukmin adalah untuk memiliki akses kepada Al-Quran. Jadi itu haknya kita, setiap umat Islam, setiap muslim itu kita berhak untuk mempunyai akses pada Al-Quran. Allah itu berbicara kepada kita. Dan setiap orang yang percaya, setiap mukmin punya punya hak untuk mengetahui apa yang Allah katakan. Jadi bukan hanya kewajiban kita itu mengikuti Al-Quran. Ya, kita seringnya Al-Quran itu pedoman hidup, kita harus mengikuti apa yang ada di dalamnya dan segala macam. Itu kan kayak kewajiban kita, tanggung jawab kita harus mengikuti. Nah, bukan hanya kewajiban, tapi juga hak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengetahui apa yang Allah katakan. Dan secara lebih luasnya, sebenarnya di dalam Al-Quran, Allah itu mengatakan kepada kita semua bahwa seluruh dunia, setiap orang di dunia sebenarnya mempunyai hak untuk itu. Mereka itu butuh untuk tahu apa Al-Quran, apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Mau Islam, mau nggak Islam, semuanya itu sebenarnya berhak. Punya hak untuk mengetahui. Nah, ini tanggung jawabnya ada dengan kita sebagai umat muslim. Tapi bagaimana kita mau memberitahu orang lain, sedangkan kita sendiri tidak tahu? Nah, begitu teman-teman. Sebenarnya kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan, memberikan akses kepada Al-Quran. Bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk semua orang di dunia ini. Kita punya tanggung jawab yang seperti itu juga. Jadi, bagaimana kita akan memberitahu kalau kita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam Al-Quran ini? Tidak cukup kita memberikan khutbah, tidak cukup kita hanya komplain itu ya. Komplain itu apa sih? Komplain apa? Mengeluh, Kak. Mengeluh. Ya, mengeluh. Nah, cuman memberikan ceramah-ceramah atau cuman mengeluh, saya kan nggak tahu bahasa Arab nih, nggak tahu Al-Quran. Terus kadang menyalahkan diri sendiri, aduh, saya jadi muslim yang buruk sekali karena tidak tahu Al-Quran dan segala macam. Pokoknya ya kayak negatif aja. Tapi tidak. Sebuah impian itu adalah sesuatu yang positif. Itu kata Ustadz. Impiannya Ustadz itu, salah satu mimpinya Ustadz adalah suatu hari apa yang beliau lakukan, ceramah-ceramah beliau, perpustakaan yang beliau bangun, orang-orang mulai untuk menerjemahkannya. Nah, itu mimpinya Ustadz. Dia pengen apa yang beliau udah lakukan ini, ceramah-ceramahnya, buku-bukunya, bukan buku-bukunya, perpustakaannya, dia itu menunjuk beliau itu mengarah ke buku-buku kayak yang dipakai untuk studi Al-Quran, tafsir-tafsir dan segala macam. Nah, itu maksudnya. Beliau berharap semuanya itu bisa mulai diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Dan juga Ustadz berharap kita bisa belajar lebih banyak daripada beliau. Kemudian mereka membaca sendiri buku aslinya atau membaca bukunya sendiri, seperti itu. Mereka bisa melakukan penelitian, belajar, dan kemudian mengajarkan ummah, mengajarkan kaum muslim yang lain di dalam bahasa masing-masing, yang mana Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu mimpinya Ustadz. Artinya apa? Mimpinya Ustadz itu sudah mulai terwujud seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kita udah translate
buku tugas, kita belajar ini dalam bahasa kita. Nah, ini Ustadz makanya senang banget. Nah, dalam bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa macam-macam lah. Dan itu Masya Allah. Iya, Masya Allah mulai terjadi. Coba, kalau dipikir-pikir ya, mimpinya itu gede banget, Ustadz. Iya ya. Ya, luar biasa. Beliau tidak memikirkan satu tempat, tapi memikirkan seluruh dunia. Seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dan itu kayak, nggak tahu ya, kalau Hana karena dengerin langsung videonya Ustadz belajar, kayak pure banget hatinya tuh tentang ini, tentang pelajaran bahasa Arab ini kayak apa namanya, ikhlas banget beliau itu, apa sih bilangnya ya. Nah, terasa seperti itu dari cara beliau mengajar dan segala macam. Ada orang-orang yang ketika beliau mengajarkan ini bahasa Arab ini, mereka belajar dengan Ustadz. Kemudian mereka mengajarkan ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Turki. Nah, kemudian ada juga yang melakukan hal yang sama di Prancis, ya, di Prancis ya, Prancis itu Prancis. Ini ada juga ada sebuah desa di Prancis. Jadi murid-muridnya bilang halo ke Ustadz, artinya kirim email ya, seperti itulah. Mereka mempelajari ini dalam bahasa Prancis itu udah duluan sebenarnya dari dalam bahasa Prancis. Karena salah seorang muridnya Ustadz. Nah, bayangkan dari satu bisa beranak pinak jadi satu desa. Satu orang jadi satu desa. Jadi semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi orang-orang ini udah mulai melakukan usaha-usaha seperti itu. Tapi kita sekarang ada di skala yang berbeda. Kita sekarang ini ada di tempat di mana kita bisa elevate ini apa? Berkembang. Coba bayangkan, ibu-ibu yang duduk di sana di desanya di Punjab itu tadi, mereka duduk bilang muslimun, musliman, muslimin, kayak bunda-bunda di sini nih. Nggak tahu ya lagi ngapain, pokoknya muslimun, musliman, muslimin sampai hafal gitu. Terus, kemudian 1 tahun kemudian coba bisa nggak dibayangkan? Akhirnya mereka bisa baca Quran dan mengerti apa yang Allah katakan. Terus apa? Mereka mengajarkan anak-anaknya. Apa yang akan mereka ajarkan kepada anak-anak mereka? Ya ini tadi apa yang mereka pelajari. Dan ketika anak-anak itu tumbuh nanti, apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya lagi? Artinya kepada cucu si ibu tadi. Nah, jadi bukannya setiap generasi itu lebih sedikit mengenal Allah, kita bisa membalikkan keadaan. Kalau dipikir-pikir ya dari zaman Nabi Muhammad SAW itu ada kayak kita semakin kurang mengenal Allah ya. Setiap generasi itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nah, maksud Ustadz pengennya dibalik. Karena kita belajar ini, mulai belajar dan mulai mengajarkan, kita bisa membalikkan keadaan. Jadi setiap generasi mengetahui lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau kita berpikir ini kayak sebuah satu biji kita tanam. Apa yang terjadi? Berkembang, jadi pohon besar, jadi ada cabang-cabangnya, daunnya banyak, segala macam, berbuah, nanti bijinya tumbuh lagi. Nah, seperti itulah. Ya. Ada orang-orang Islam, Muslim yang kirim email dari Cina. Mereka ini belajar bahasa Arab untuk pertama kali. Itu dari Cina, kita tahu apa yang terjadi di Cina, betapa sulitnya kehidupan Muslim di Cina. Mereka sampai juga akhirnya pelajaran Ustadz ke mereka. Dan tetap meskipun keadaan sulit, mereka lihat punya semangat untuk belajar Al-Quran. Makanya kita di sini yang aman, alhamdulillah ya, negeri kita ini aman. Tidak diapa-apain orang Islamnya, boleh belajar dan segala macam, kita harus memanfaatkan ini, bersyukur dengan cara memanfaatkannya.
ada orang yang menulis dari Israel, dari Uganda, bilang bahwa mereka itu belajar. Kemudian ada yang bilang, saya ingin mempelajari dan saya belajar, sebenarnya salah. Saya belajar dan sambil mengajarkan ibu saya. Jadi ibunya nggak bisa bahasa Inggris, dia belajar, setelah belajar langsung ngajarin ibunya. Dan ibunya tuh seneng banget dan berharap dia tahu Al-Quran sejak lama, seperti itulah. Kemudian dia menangis, ibu ini menangis karena apa? Udah terasa ya, dalam waktu 10 hari ini, kita nggak bisa bilang 10 hari sih, dari sebelum teman-teman belajar Dream sampai sekarang, ada perbedaannya nggak ketika melihat Al-Quran? Dan itu terasa banget sampai ibu itu menangis. Nah, gitu katanya. Dan Ustadz benar-benar merasa luar biasa. Doanya ibu tadi yang duduk di Uganda atau yang di mana ya, orang-orang kan mendoakan Ustadz semua. Dan itu apa ya, beliau senang sekali didoakan. Dan berharap, Ustadz itu berharap pengen bisa mengunjungi orang-orang ini tersebut. Karena doa mereka itu sangat berharga. Jadi, Ustadz menyampaikan kepada kita, siapa yang belum bisa, maksudnya berpartisipasi dalam subscription ini tadi, mungkin ya, kita punya kesempatan untuk mendapatkan doa yang sama dari seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk belajar. Maksudnya seperti ini, kayak ada orang tidak bisa bayar, tidak bisa beli subscription, makanya seseorang yang lain membelikan. Nah, apa? Kalau orang yang membelikan dapat pahala atau karena dia berbagi seperti itu, yang tadi Hana jelaskan, segala macam dapat pahala berlipat-lipat. Kalau yang tidak bisa beli, apa? Bagaimana? Dengan cara, yaitu caranya dengan mendedikasikan diri untuk belajar. Kadang kan kita ini manusia ada yang dikasih rezeki berupa kelebihan finansial. Ada juga yang dikasih rezeki berupa kelebihan waktu. Ya, seperti Hana, alhamdulillah. Nih, waktu Hana banyak, makanya jangan heran kalau Hana bisa tulis catatan-catatan lebih banyak dari teman-teman. Ya, karena Hana punya waktu. Tapi hal yang lain mungkin Hana tidak punya. Dan kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Kalau kita punya waktu, ya udah, gunakan waktu untuk belajar. Kita dapat pahala dan orang yang menolong kita juga dapat pahala. Seperti itu maksudnya kata Ustadz. Jadi begitulah cara Ustadz menjalankan Dream Program Bayyinah TV ini. Ustadz suka bilang waktu dulu kan ini belajarnya offline ya, jadi tatap muka. Nah waktu itu Ustadz sering bilang, ya kalau tidak bisa membayar gitu ya kan, ya nggak apa-apa, udah. Apa sih? Kalau misalnya bohong gitu ya, bilang nggak mampu padahal mampu. Ya udah terserah kalian kalau mau bohong. Kalian tidak perlu membuktikan apapun pada saya, kata Ustaz seperti itu. Lah, masalahnya apa? Kita di sini mempelajari bukunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustadz mengharapkan setiap orang untuk punya ini integritas, jadinya gitu. Jadi ya Ustadz tidak akan berburuk sangka kepada kita. Kalau mau bohong ya udah terserah aja teman-teman. Gini, kita sendiri yang merasakan, kita kan mempelajari sesuatu yang baik ya. Jadi kita harus dengan cara yang baik juga. Seperti itu. Tunggu sebentar ya, teman-teman, ini azan.
Oke. Nah itu tadi kata Ustadz. Kalau mau berbohong terserah. Tidak perlu membuktikan apa-apa pada Ustadz. Nah itu yang Ustadz percayai dan itu memang berhasil. Ketika kita percaya kepada integritas seseorang, ya orang akan menunjukkan integritasnya pada kita. Dan Muslim itu mempunyai integritas yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau ini mendapatkan gift, ada itu kan di Bayyinah TV itu gift subscription. Nah, itu sebenarnya jangan kita mencari sesuatu yang free, sesuatu yang gratis. Karena apa? Ketika teman-teman mendapatkan itu, ya, mendapatkan subscription itu, ya berarti apa? Teman-teman itu telah membuat janji kepada orang yang membayar. Seorang entah di mana di belahan dunia mana kan yang bayarin teman-teman, kita nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman daftar untuk GIS itu membership di Bayyinah itu kan ada orang yang bayarin. Kita yang dapat free, tapi sebenarnya dibayarin orang. Nah, kalau teman-teman dapat free itu sebenarnya teman-teman udah berjanji, membuat sebuah janji kepada orang yang bayar itu bahwa teman-teman akan melakukan yang terbaik dalam belajar ini. Jadi kita sebenarnya tidak hanya mendapatkan sesuatu yang gratis. Kita itu mengambil satu amanah dari seseorang yang udah bekerja keras menghasilkan uang. Seseorang percaya kepada kita bahwa kita akan mempelajari Al-Quran dan bersusah payah melaluinya. Nah, jadi kesulitan-kesulitan yang kita lalui itu kan akan menjadi pahala. Nah, itu yang mereka harapkan. Yang para donatur harapkan itu. Mereka memberikan sesuatu kepada kita di dunia supaya kita bisa membangun akhirat kita dan membantu mereka untuk membangun akhirat mereka juga. Nah, itu sebenarnya yang mereka harapkan. Jadi kita hati-hati teman-teman yang ini punya free subscription. Sekarang kan kita bisa minta tolong saya udah habis subscription-nya, bisa berbagi nggak? Kan itu zaman sekarang. Nah, itu harus hati-hati karena teman-teman mengemban sebuah amanah. Seperti itu. Jadi, serius dengan amanah ini. Amanah itu penting banget. Ya. Mereka berkorban karena mereka percaya kita akan melakukan yang terbaik. Ya, seperti itu. Nih, dan Ustadz benar-benar excited kita akan melakukan ini. Kita bisa. Ustadz percaya kita bisa. Jadi, kalau kita ingin belajar, Ustadz bilang, kita punya dukungan beliau, kita punya doa beliau. Artinya apa? Yang belajar Dream program itu didoakan sama Ustadz. Nah, itu. Coba bayangkan sekarang, kita membuat sejarah nih. Facebook, YouTube, kita pakai untuk mempelajari Al-Quran dari seluruh dunia. Kita sebagian kecil aja di sini. Sebenarnya kita bagian dari sesuatu yang sangat besar, jaringan seluruh dunia. Ribuan, kemudian ribuan lagi dari kita semua. Nah, kita ini adalah bagian dari sebuah keluarga yang mana orang-orangnya itu bahkan tidak bicara bahasa kita ini. Maksudnya bahasa kita berbeda-beda. Kita tidak bisa bicara bahasa mereka, mereka tidak bisa bicara bahasa kita tidak pernah bertemu mereka, tapi di hari kiamat nanti kita berdiri bersama-sama karena kita mempelajari Al-Quran bersama-sama. Coba bayangkan.
Ini mudah banget membayangkannya karena barusan terjadi ya di SN, di Story Night kemarin teman-teman pada ngumpul. Nah, itu yang udah teman-teman kenal karena belajar setiap hari bersama. Ada banyak lagi yang belum teman-teman kenal di seluruh dunia, nanti kita kumpul sama-sama. Gimana rasanya? Seneng kan ketemu teman seperjuangan kayak kemarin? Coba bayangkan nanti senangnya di hari kiamat gimana. Senang Seperti itu. banget, Makanya, Kak. iya. Makanya dalam doa Hana itu, jadikanlah kami termasuk ahli Quran. Karena pengen ngumpul. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Nah, terus gini, kita belajar Al-Quran ini kan. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu, malaikat-malaikat mengelilingi kita. Nah, apa? Kemudian ini kan, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat kebaikan dan dosa kita. Gitu kan? Nah, Iya. malaikat dan atid. Jadi ini kita belajar 40 menit. Jadi 40 menit ini sibuk nih. Malaikatnya nulis. Bunda Echa belajar Quran, Quran 40 menit. Gitu ya. Amin. Nah, itu. Amazing. Jadi luar biasa. Kita 40 menit ini dicatetin sama malaikat itu belajar Quran gitu. Seperti itu. Dan yang lucunya lagi, kalau belajar sama Ustadz itu kan dari seluruh dunia tuh murid-muridnya. Dan kita ya dari Indonesia juga dari mana-mana, ada dari Makassar segala macam. Coba bayangkan malaikatnya di mana-mana nih dalam waktu yang bersamaan. Kan malaikat mengelilingi orang yang belajar Quran. Nah, itu jadi malaikatnya ada di mana-mana, kumpul sama kita di sini. Tuh, seneng banget kan? Nah, jadi ini ada lagi satu yang lebih luar biasa. Kata Ustadz, Allah telah memberikan nikmat karunia kepada kita untuk mampu melakukan ini. Karena tidak semua orang ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang dapat kesempatan. Ada yang sakit, ada yang segala macam, bla bla bla. Nah, tidak semua orang punya kekuatan keinginan yang kuat. Yang susahnya ini keinginan. Sekarang kadang begini, ada di depan mata kita, rekaman kita ada. Semuanya ada. Kalau mau belajar, tinggal buka YouTube-nya di situ. Sekarang pertanyaannya, mau nggak? Ada nggak keinginan itu? Nah, ini yang tidak semua orang punya. Dan ini adalah satu rahmat yang besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa ingin belajar itu, rasa semangat meskipun susah payah menghafal Nasoro yang suruh masih tetap semangat, itu apa? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang bisa. Kadang ada capek lah, nyerah udah gitu. Udahlah, ini anaknya sakit-sakitan terus. Nah, segala macam ya. Nah, jadi ini adalah benar-benar rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi harus serius. Biar lambat, yang penting kita istiqomah. Sedikit-sedikit, yang penting terus. Buktinya dari yang nol, sekarang kita udah sampai yang suruh. Berapa banyak yang kita tahu sekarang dari sebelum kita belajar ini. Nah, seperti itu. Semangat terus ya. Dan alhamdulillah kita udah selesai intensif 1. Insya Allah besok kita lanjutkan intensif 2. Belajar, sebenarnya intensif 2 ini pakai buku yang sama dan belajarnya hal yang sama lagi. Kita kembali ke 3 jenis bahasa Arab. Kembali ke situ lagi. Oh gitu ya Kak ya? Nah, tapi Kak tambah informasi dikit-dikit. Nah, tambahannya dipoles-poles seperti itu. Nanti besok waktu kita belajar kita gini, oh iya gitu. Nah, jadi teman-teman ya seperti yang Hana bilang, pertama iya aku tuh pernah cerita ya. Nah, besok di intensif 2 teman-teman banyak nih. Oh iya. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu, intensif 2. Nah, itu. Gitu. Jadi kita di-set semua sama Ustadz. Seperti itu.
Nah, insya Allah Hebatnya besok. ini apa? Sistemnya tuh bagus banget. Iya. Nah, Masya Allah. Masya Allah, iya. Alhamdulillah Mm-mm. ya. Oke, Mm-mm. terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu besok. Amin. Masih dua. Jazakumullah khairan. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Kak Hana. Iya.